خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين Akun hasanadh dhanni billahi ta'ala bi an yukrimaka bi husnul khatimah. Kita jadilah engkau selalu bersangka baik kepada Allah, ya. Husnul dhan billah. Katanya tidak ada dua perkara yang tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Husnul dhan billah wa husnul dhan bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Husnul dhan aja. Apa saja yang menimpa kita, kita selalu husnudzan kepada Allah. Ya, yang mengenakan ataupun yang tidak mengenakan. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, jangan sampai kita suudzon sama Allah. Mengeluh, kenapa ya Allah kok kasih anak begini? Kenapa kok Allah kasih musibah? Kenapa kok? Ya, ini suudzon billah. Ya, tetapi kita harus husnudzan billah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan, kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Allah ingin menentukan sesuatu yang baik buat kita. Ya. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang bikin kita mungkin agak berkecil hati atau sedih. Tapi jangan selalu sedih. Ya. Dia bilang, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di dalam diwanya dikatakan, kam ni'am tayyil masaib wa ahli tadbir khaif. Katanya kam ni'am tayyil masaib, berapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala lipatkan di dalam musibah. Musibah kayaknya, tetapi di dalam musibah, di balik musibah banyak kenikmatan. Sekarang ini lagi banyak musibah corona, ya. Orang kita sih alhamdulillah di sini bisa salat berjamaah, bisa kumpul. Di tempat, di banyak tempat nggak bisa seperti itu, ya. Tetapi bagaimana? Ini di balik musibah pasti ada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala mungkin mau menguji hamba-hambanya sekarang ini. Menguji bagaimana keimanannya ketika tidak bisa kumpul, tidak bisa sholat bertarawih berjamaah, bagaimana harus begini, bagaimana keimanannya kepada Allah. Ya, untuk ini husnudzan kita kepada Allah, ya. Segala macam diuji, tidak bisa berdagang, tidak bisa bekerja, tidak bisa begini, diuji keimanan kita kepada Allah. Bagaimana keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diuji, ya. Orang yang namanya diuji, ada yang lulus dan tidak ada juga yang nggak lulus. Nah, kita mengharap kita semua mudah-mudahan bisa lulus daripada ujian. Lalu bagaimana kita menghadapnya? Kita husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini dikatakan wa kun hasanadh dhanni billahi ta'ala bi an yukrimaka bi husnil khatimah. Jadilah engkau, ya, berbaik sangka kepada Allah dengan mengharap agar engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta selalu kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Minta kepada Allah. Orang yang kalau minta insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innamal umuru bi khawatimiha. Karena setiap perkara itu tergantung pada akhirnya. Di cerita yang kemarin diceritakan Barsisah yang tadinya adalah orang yang luar biasa ahli ibadah, tapi matinya dalam keadaan su'ul. Lain lagi cerita yang satu itu pembunuh, yang tadinya dia adalah tukang pembunuh manusia, 99 orang ditambahin lagi satu ustadz itu jadi 100. Akhirnya apa? Tetapi Allah menjadikan dia termasuk orang yang husnul. Jadi kita semuanya nggak tahu akhir kita. Lalu bagaimana caranya? Minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita husnul. Jangan pernah merasa udah baik saya orang baik, saya alhamdulillah selalu ke masjid, selalu ibadah. Belum tentu. Ini Barsisah ini dia dan murid-muridnya bisa terbang. Itu bisa apa? Hah? Ngambang ya gak bisa, lagi terbang. Kalau berenangnya masih tenggelam. Ya ala kulli hal, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Karena innamal umura bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap perkara itu tergantung akhirnya.
Jadi bukan hanya matinya, setiap perkara kita kepengen semuanya akhirnya dalam keadaan baik. Wa an yuhawwina 'alaika sakaratul maut. Ini yang perlu kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan untuk kita sakaratul maut, ketika sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut itu ketika dicabut ruh manusia itu sangat pedih, sangat sakit. Ya. Dikatakan seperti kambing hidup yang dikuliti hidup-hidup. Ya. Gimana rasanya kalau manusia dikulitin? Ya. Hidup-hidup. Itu sakitnya sangat luar biasa. Ketika baginda Rasulullah SAW ketika dicabut ruhnya, beliau merasakan sakit. Kata Rasulullah. Kemudian katanya, apakah Rasulullah bertanya kepada malaikat cabut nyawa? Malaikat Israel mengatakan, ya wahai Israel, beginikah juga ketika engkau menyabut umatku? Kata malaikat Israel, tidak ya Rasulullah, ini cabutan yang paling lembut untukmu. Lalu apa cintanya Rasulullah kepada kita, ingatnya kepada kita? Apa yang kata Rasulullah katakan? Ya Rasulullah, wahai malaikat Israel, kalau begitu beratkan untukku, ringankan untuk umatku. Ini Rasulullah ketika sakaratul maut pun masih memikirkan kita. Katanya, beringankan untuk umatku, beratkan untuk. Ini cinta Rasulullah kepada kita. Lalu apa balasan kita kepada baginda Rasulullah SAW? Jadi sungguh mulia Rasulullah SAW, sangat cinta dan sayang kepada kita. Nah, kemudian juga kita minta kepada Allah sakaratul maut. Ada orang yang meninggalnya seperti orang tidur saja, nggak ada rasa apa-apa, tidur, hilang, selesai. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir, na'udzubillahi min dzalik, malaikat Israel itu enggak gampang nyabutnya, ditarik ulurnya. Makanya kalau dulu ada orang-orang yang non itu, mereka itu kalau mau meninggal sakarat biasanya dimasukin ke dalam kamar sendirian, kamar kosong. Itu nanti dia pontang-panting, mental-mental. Ya kan kalau di luar itu ada juga yang dimasukkan ke laci besi, mari besi. Mau sakarat masukin situ. Nah, udah dia kayak ikan di daratan, itu kayak cacing kepanasan. Itu lama artinya. Pernah diceritakan ada seorang muslim di Amerika atau di yang lain, ada mau meninggal dunia di rumah sakit. Kata dokter, ini ayo kita masukkan ke peti ke ini loker itu laci, peti mati gitu. Nanti kata saudara keluarganya bilang nggak usah. Gitu. Akhirnya apa? Ya begitu saja meninggalnya dengan seperti orang tidur. Habis. Heran mereka semua. Berarti ini enak banget meninggalnya orang muslim. Ya. Makanya kita pun minta kepada Allah. Ya, ada orang-orang yang menyeramkan ketika dia mati, ya. Keluar ngorok macam-macam. Na'udzubillahi. Kita minta kepada Allah an yuhawwina 'alaika sakaratul maut. Wa an yuhawwina 'alaika daghdatul gabar, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diringankan ketika dihempit oleh bumi. Ketika seseorang masuk ke dalam kubur, bumi itu akan menjepitnya. Semuanya akan dijepit kita ini, ya. Sampai tulang rusuk ini ketemu sama tulang yang lain. Ya. Remek. Ya, semuanya. Tetapi orang-orang yang baik, kita meminta kepada Allah an yuhawwina 'alaika daghdatul gabar. Katanya mintalah engkau kepada Allah agar diringankan ketika dihempit oleh bumi. Dikatakan orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hempitannya seperti seorang bayi yang sedang digendong sama ibunya. Ya. Walaupun dihempit, dijepit sama ibunya, tetap tidak merasakan sakit, ya. Tetap merasa nyaman seorang bayi apabila sedang dipeluk oleh ibunya. Seperti itu juga orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang baik yang minta kepada Allah agar diringankan ketika dia
hempit oleh bumi tidak merasakan kayak kita di apa di ini nama kasur aja di kasur nggak sakit nggak membusa ya. Itu kita minta kepada wa ayyuthabbitaka bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah inda su'al munkar wa nakir. Dan juga kita meminta kepada Allah agar kita ditetapkan bil qawli tsabit, yang ucapan yaitu apa, la ilaha illallah fil hayatid dunya wal fil akhirah. Akhirnya minta kepada Allah agar kita dihidupkan dengan la ilaha illallah, dimatikan dengan la ilaha illallah, dan dibangkitkan dengan la ilaha Allah yuhyi 'alaiha wa yumitna 'alaiha wa yab'atsna 'alaiha. Ya, kita minta kepada Allah agar dihidupkan dengan la ilaha illallah, dimatikan dengan la ilaha illallah, dan dibangkitkan dengan la ilaha illallah. Gimana caranya? Ya dilazimi dengan kita sering-sering mengucapkan la ilaha. Kalau udah biasa menyebut la ilaha illallah, ya insya Allah nggak perlu ditalkin, sudah biasa, dia gampang menyebut la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah.